Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sunda dan Betawi. Di sini saya bernama Adi Sugiarto, berabsen 1 dengan kelompok yang lainnya juga seperti Bagas Hamzeli, Muhammad Rafi Bastiansyah, Randi Andriansyah, dan juga Rian Luki Nugroho. Ya, jadi untuk presentasi kali ini saya akan membahas Sunda dan juga Betawi. Kita masuk ke Betawinya. Yang pertama, suku Betawi adalah salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki kekerabatan etnis dengan Melayu dan Sunda. Umumnya, orang Betawi mendiami wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya. Kemunculan Betawi pertama kali pada abad ke-18 sebagai suatu komunitas di beberapa etnis yang menetap di Batavia. Kebiasaannya, hampir sebagian besar masyarakat Betawi memiliki kebiasaan berbicara secara belak-belakan atau ceplas-ceplos. Mereka cenderung pada pembicaraan dan tidak suka bertele-tele. Tidak jarang orang lain yang mendengar mereka bicara menganggap bahwa masyarakat Betawi kasar dan tidak peduli pada perasaan orang lain, padahal aslinya peduli. Bahasa mayoritas bahasa Betawi, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Betawi, berbeda dari bahasa yang digunakan oleh Jakarta pada umumnya, meski hampir sama karena asalnya adalah bahasa Indonesia. Namun bahasa Betawi memiliki dialek yang khas. Dialek Betawi khas terkesan campur-campur dikarenakan perpaduan banyak budaya dan bahasa di masa lalunya. Banyak kosakata yang berasal dari bahasa Melayu, Bali, Tionghoa, Arab, dan juga lain-lainnya. Bahasa ini kemudian dinamakan dengan bahasa Betawi. Suku. Nah, kebudayaan suku Betawi banyak dipengaruhi oleh Tionghoa. Oleh sebab itu, masyarakat Betawi memiliki warna kulit yang cukup putih hingga kuning langsat sampai ke sawo matang. Tradisi yang dilakukan oleh orang Betawi yaitu masih eksis hingga saat ini adalah ngelawat atau nyelawat dengan cara mengunjungi rumah tetangga, sanak keluarga, ataupun orang lain yang sedang tertimpa kemalangan seperti kematian atau bencana yang lainnya. Tradisinya juga ada ondel-ondel. Beberapa orang bahkan menjadi pementasan ondel-ondel sebagai mata pencarian mereka untuk mencari duit. Dan 2, tanjidor, kesenian musik asal Betawi yang dimainkan oleh grup atau sekelompok. Dan pertunjukan tanjidor ini biasanya dipentaskan dengan acara-acara yang sangat penting seperti peringatan hari besar atau pernikahan atau saat-saat arak-arak ondel-ondel. Palang pintu, ya, tahapan yang nggak boleh terlewatkan dan ini sangat terkenal, di mana mempelai pria akan ditantang oleh perwakilan dari pihak mempelai wanita untuk unjuk kebolehan bela diri dan juga berpantun. Nah, agama mayoritas dari suku Betawi yaitu kebanyakannya adalah pemeluk agama Islam, namun ada juga agama Kristen, Protestan, dan Katolik, meski jumlahnya sangatlah sedikit. Sunda, udah masuk ke Sunda nih, bahwa Sunda adalah sekelompok atau etnis yang berasal dari sebelah barat Pulau Jawa, Indonesia, dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah provinsi Jawa Barat dan juga Banten, Lampung, dan sebagian wilayah barat dari Jawa Tengah seperti Banyumas dan Cilacap, dan ya ada yang lainnya juga. Bahasa mayoritas bahasa Sunda terdiri dari beberapa dialek. Dialek digunakan di daerah Banten yang disebut juga dengan bahasa Sunda Banten. Dialek utara digunakan di Sunda Utara seperti Bogor dan beberapa daerah Pantura. Dialek selatan banyak digunakan di Priangan yang digunakan di Bandung dan sekitarnya.
Dialek timur laut digunakan di sekitar Kuningan dan juga Cirebon. Karena itu disebut sebagai bangsa Sunda Cirebon. Dialek tengah timur digunakan Indramayu dan Majalengka. Dialek Tenggara digunakan di Ciamis dan sekitarnya, dan juga Banyumas dan Cilacap yang sudah masuk wilayah Jawa Tengah. Agama mayoritas dari orang Sunda adalah pemeluk agama Islam, yaitu sekitar 99%, ya hampir 100%. Sisanya memeluk agama Kristen dan juga Sunda Wiwitan. Kepercayaan Sunda Wiwitan adalah kepercayaan tradisional warisan leluhur yang masih dianut oleh beberapa komunitas Sunda di pedesaan, misalnya di Kuning dan masyarakat Baduy di Lebak, Banten. Suku Sunda berasal dari suku Austronesia atau ras Mongoloid atau ras yang tersebar dari Taiwan hingga Hawaii yang berada di Taiwan. Kemudian mereka bermigrasi melalui kepulauan Filipina sampai tiba di Jawa sekitar 1500 hingga 1000 sebelum Masehi 27. Tradisi dari Sunda yaitu ada tingkeban, adalah adat istiadat orang Sunda yang dilaksanakan ketika kandungan ibu hamil mencapai 7 bulan. Di Jawa juga ada tradisi seperti ini dan terkenal dengan nama mitoni. Dalam upacara tingkeban ada harapan dan tujuan tertentu, yaitu suatu permohonan untuk keselamatan ibu dan bayi yang sebentar lagi akan dilahirkan. Kata tingkeban sendiri asalnya adalah dari istilah tingkep yang artinya memiliki arti tutup. Lanjut, tradisi selanjutnya, tradisi ngahuripan dilakukan dalam bentuk upacara untuk merayakan kelahiran anak, yaitu bayi yang berumur 40 hari. Tradisi ini cukup terkenal di kalangan masyarakat desa Ciredau, dan Ciredau itu sendiri adalah nama kampung adat di daerah Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Upacara yang dilakukan memang penuh dengan filosofi kehidupan masyarakat Sunda. Saat upacara juga bayi dicukur rambutnya. Hal tersebut adalah simbol untuk menghilangkan kotoran hingga terbawa dari rahim. Mungkin yang terbawa dari rahim. Tradisi selanjutnya adalah tradisi sepitan, disebut juga dengan hitan atau sunatan untuk anak-anak pada umumnya di bawah 6 tahun. Sepitan dilakukan dengan tujuan supaya alat vital anak jadi bersih dan tidak kotor. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.